Halo Besti Jabar, selamat datang di podcast ID Jawa Barat bekerja sama dengan Ruang Empati Jiwa. Saya Dr. Andriana Dia Pratiwi. Pada 30 menit ke depan, kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat menarik sekali terkait dengan mitos atau fakta terkait dengan gangguan bipolar. Sobat Besti Jabar, tahu nggak sih bahwa tanggal 30 Maret itu kita akan memperingati sebagai Hari Bipolar Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gangguan bipolar, menghilangkan stigma, serta memberikan dukungan bagi mereka yang hidup dengan kondisi ini. Untuk membantu kita lebih memahami lebih dalam lagi terkait dengan gangguan bipolar, hari ini kita sudah kedatangan moderator kita pada siang hari ini yang luar biasa. Sudah bergabung bersama kita di sini Dr. Zulfitriani, spesialis kedokteran jiwa. Halo. Terima kasih dokter sudah datang. Sama-sama. Saya enaknya panggilnya apa ya, Dok ya? Ya, mungkin boleh Dokter Iti aja ya. Dokter Iti aja ya. Saya kalau namanya panjang ya, Dok ya. Panjang banget. Ya, saya kalau nyebutin langsung bisa sampai besok namanya disebut ya. Baik, Dokter Iti. Beliau ini adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa yang tentunya sudah berpengalaman dan warawiri juga ya, Dok, di dunia media sosial ini. Beliau ini sangat aktif, selain juga memang bekerja di RSUD Cikalongwetan sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa. Beliau juga merupakan pengurus dari PDSKJI Jawa Barat. Selain itu juga tentunya dokter Iti sebagai konselor di Ruang Empati Jiwa ya, Dok ya. Baik dokter, mungkin sebelum kita masuk dan ngobrol-ngobrol, bisa dokter mungkin ceritakan dulu kesibukan dokter sehari-hari nih, Dok. Iya. Halo sahabat Jawa Barat. Saya senang sekali ya sudah diundang di sini di ID Jabar ya, tempat yang paling keren menurut saya ya, untuk kalangan kita ya medis ya. Nah, jadi saya sangat senang sekali nih bisa berbagi informasi ya. Memang lagi ini ya, kita lagi ada event ya di dalam memperingati Hari Bipolar Sedunia ya. Memang kita harus rajin nih ya, rajin untuk memberikan informasi dan edukasi terkait gangguan mental yang seperti ini. Ini ya memang harus banyak ya hal-hal yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, memang kegiatan saya hari-harinya memang di rumah sakit ya, teman-temannya biasa ya berkomunikasi dengan pejuang mental. Ya, pejuang mental ya, Dok ya. Iya, dan juga saya juga aktif di berbagai kegiatan ya yang intinya memang ada kaitannya dengan jiwa. Ya, siapa lagi kalau bukan kita ya. Betul sekali ya, Dok ya. Iya, karena jiwa adalah kita. Jiwa adalah kita ya. Adalah kita. Jadi memang kita harus memberikan dukungan, bukan hanya sekedar dari diri sendiri, tapi teman-teman juga. Ayo, di sini kita cari ya bagaimana kita rame-rame nih kita dukung nih agar permasalahan jiwa ini tidak melebar seperti itu, Dokter Andrea. Jadi kita harus bersama-sama ya, Dok ya, selain dari kita dan juga kita sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk kita bersama-sama ya, Dok ya, menghadapi kondisi ini. Karena kayaknya memang zaman sekarang itu kayaknya dunia memang sedang tidak baik-baik saja ya, Dok ya. Dari sisi mental ini banyak sekali ya, Dok, permasalahan yang sedang kita hadapi. Complicated sekali. Ya. Jadi semua permasalahan itu bersatu dan bercampur baur. Memang pada prinsipnya ya, permasalahan jiwa ini timbul. Kenapa sih orang terjadi gangguan jiwa? Nah, ini teman-teman mungkin perlu ya memahami. Kadang-kadang kamu terganggu jiwanya, langsung tuh pikirannya udah yang ke kiri-kiri. Langsung takut, saya sakit jiwa, gitu, langsung panik, langsung stigma mungkin ya, Dok. Nah, itu yang dikatakan stigma. Nah, padahal orang untuk terganggu jiwanya perlu beberapa hal ya yang memengaruhi ya, teman-teman. Dan ini memang terjadi, ini memang di lingkungan kita banget gitu. Selain faktor biologis ya, faktor biologis itu baik di faktor dalam diri dia, internal dia ya, ataupun secara medis yang terjadi, itu juga ada kaitannya secara psikologis. Ya, seperti trauma, faktor stres ya, faktor mungkin kemampuan copingnya segala macam ya, itu termasuk di dalam penyebab dari gangguan jiwa. Satu lagi,
yang tidak kalah penting adalah faktor lingkungan, teman-teman. Bener nggak? Ya. Kalau lingkungan Setuju teman-teman, banget. bener nggak sih? Setuju banget. Saya setuju sekali itu dengan faktor lingkungan ya, Dok ya. Iya, karena Jadi- memang lingkungan yang tidak kondusif itu bisa membuat seseorang di dalam kegalauan ya, seperti itu ya orang bilang ya. Iya, iya. Mm-mm. Jadi dalam faktor lingkungan yang nggak enak, Mm-mm. mungkinnya dia lagi makin galau sudah Selesai dan Baik. jatuh kepada pada gangguan. Awalnya masalah dulu nih, Dokter Andrea. Ya. Ya. OMG, Ya. orang dengan masalah jiwa. Iya. OMG. Lalu menjadi OOD. Nah, itu jangan sampai nih. Jangan ya. sampai ya. Tapi teman-teman kalau sudah mencapai ODGJ juga jangan putus asa. Iya. Ada jalannya. Ada jalannya ya. Iya. Tentu saya bersama Dokter Lipi dan Ruang Empati nanti kita bersama-sama mencari solusinya. Iya. Baik dokter, hari ini karena tadi kita dalam rangka memperingati Hari Bipolar, kita akan ngobrol-ngobrol terkait kita sesi khusus ya dok ya, bipolar itu sendiri. Dok, sebelum kita masuk mitos atau faktanya gangguan bipolar itu sendiri, mungkin dokter bisa menceritakan sedikit tentang apa sih itu gangguan bipolar, dok? Nah, ini yang paling penting ya. Ya. Teman-teman, sahabat pejuang mental health, masyarakat umum lainnya yang saya sayangi ya, saya pengen ini berbagi ya, mungkin banyak ya informasi-informasi yang sudah teman-teman baca ya terkait bipolar. Memang bipolar ini adalah gangguan suasana perasaan ya teman-teman, tapi gangguan suasana perasaannya itu secara ekstrim. Ekstrim itu kan berbeda, sangat jauh berbeda ya. Jadi di sini ada terjadi dua kubu emosi, Dokter Andrea. Ya, jadi Iya. dua ya. Dua. Ada dua. Ya. Dibilang dua. Polar adalah itu kutub. Ada dua kutub emosi. Tapi secara ekstrim berlawanan. Ya. Ada kutub emosi mania, ya, manik ya. Lalu ada kutub emosi depresi. Jadi ada yang naik, ada yang turun loh teman-teman. Nah, baik. seperti itu. Seperti itu. Dok, kalau tadi dokter menceritakan bahwa bipolar ini ada dua kutub, kadang naik, kadang depresi. Lalu apa yang membedakan dengan gangguan bipolar itu sendiri dengan gangguan mood biasa, dok? Atau kita bilang sekarang mood swing. Nah. Sering banget tuh, dok. Itu tuh kayak, aduh lagi mood swing nih. Aduh, nggak moody lagi gitu nggak ya. Moodku off, moodku lagi on. Kita bisa melakukan apapun. Kalau moodnya lagi off, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, itu apa kira-kira, dok, yang Yang membedakannya kita ya. membedakannya, dok? Nah, ini yang banyak ya terjadi, khususnya mungkin pada remaja nih. Iya. Ya, remaja kan sering banget tuh ya moodnya swing ataupun ambekan ya kayak gitu ya. Undun. Nah, jadi sebenarnya berbeda ya teman-teman. Ya, tidak bisa kita orang yang mood swing atau mood-moodan itu langsung kita katakan itu bipolar ya, karena ada yang membedakannya. Pertama adalah mood yang ekstrim ya, dan itu perbedaannya sangat signifikan. Contohnya ya seperti manik ya. Manik itu kan kutubnya lagi naik. Lagi naik ya di sini kutubnya. Nah, di situ waktu manik gejalanya seperti perasaan yang sangat melambung ya teman-teman. Ya, mungkin sangat bahagia, sangat merasa spesial bersemangat ya. Nah, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sangat berenergi. Sangat memiliki mungkin energinya tuh luar biasa ya. Sehingga sewaktu fase manik itu mungkin semua hal-hal yang biasanya tidak mampu dia kerjakan. Padahal biasanya nggak mampu dia, tapi tiba-tiba kayak punya kekuatan super, kayaknya habis dicas baterainya. Habis dicas, wih gitu ya. Semua dia kerjakannya pada saat episode manik. Dan itu ya tidak pakai istirahat, Dokter Andrea. Contohnya bersih-bersih kamar. Itu boleh dia nggak tidur loh, teman-teman. Dia bisa nggak tidur ya. Ya, cuci piring, ngepel, semuanya dikerjain. Pokoknya sangat bersemangat kayak orang nggak capek. Normal, orang pasti capek dong. Ya, ini nggak capek. Dan lalu ada seperti ini disebut impulsif. Ya, impulsif itu ini loh, perilaku yang tidak bisa dikontrol. Ketika dia punya keinginan langsung dia kerjakan. Langsung dikatakan. Pengen ngomong apa? Langsung ngomong. Dia tidak memakai area pertimbangan itu omongannya tuh baik apa enggak gitu. Atau saya tuh marah, pengen
waduh kayaknya pengen lempar, udah lempar aja. Dor Gitu. aja Udah aja. langsung ya. Banting Marah. pintu, lempar barang. Nah seperti itu. Nah pada fase ini manik itu berlaku bisa minimal itu 1 minggu. 1 minggu ya. untuk Tapi fase ada manik. pasien saya yang berlangsung sampai berapa bulan gitu, ada. Saya menemukan seperti itu. Jadi 1 minggu sampai 1 bulan. 1 minggu sampai 1 bulan masih ada rentang waktu Rentang ya ya, dok ya. Kan? Tapi biasanya pendek sih, biasanya Oh, pendek iya. 1 sampai 2 minggu, 1 sampai 2 atau 3 itu biasanya seperti itu. Nah, kalau orang mut-mutan nggak ada kayak gitu dong, Oh. nggak pakai rentang dong. Nggak ada rentang waktu ya dok ya. Nah, lalu ada fase di mana emosi kutubnya turun, depresi. Terus hilang abis Udah. semangat tiba-tiba Tiba-tiba, aduh nggak ada Nggak ada energi, nggak ada tenaga, nggak ada ide, nggak bisa ngomong, males kemana-mana, ya. Nah, ini nih kayak begini, hati-hati. Kalau fase depresi biasanya timbul itu keinginan-keinginan yang berbahaya, yang berbahaya, yang membahayakan diri Contohnya, sendiri. membahayakan diri sendiri. Iya, self harm gitu ya, keinginan yang ya pokoknya arah negatif ya seperti itu ya teman-teman. Nah, dan khas dari bipolar ada fase stabil, non gejala, Stabil, non gejala. jebakan Batman, dikira sembuh. Oke. Ini seru banget nih, fase jebakan Batman. Tapi tunggu dulu, kita mungkin akan lanjut ke sesi berikutnya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, para sobat jiwa Besti Jabar. Kembali lagi bersama kami, saya Dr. Andriana Dia Pratiwi dan kita masih bersama Dr. Zulfitriani, Halo. spesialis kedokteran jiwa atau kita panggil Dr. Iti. Kita tadi masih menunggu yang seru, yaitu terkait dengan jebakan Batman. Ini istilah kekinian tapi seru nih, ini menarik sekali. Baik Dr. Iti, silakan dokter, apa sih itu jebakan Batman-nya pada pasien bipolar ini? Iya, jadi begini loh teman-teman, sering sekali ya ketika teman-teman kita yang menderita gangguan bipolar ya ada di fase seperti stabil ini, fase normal itu dikatakan sembuh. Iya. Jebakan Batman-nya di sana. Di situ ya. Nah, jebakan dia Batman. merasa aman, biasa, dan itu mungkin lagi mudiku saja. Oh, baik. Aku baik kok, aku normal kok, tidak ada masalah. Buktinya saya baik-baik saja. Nah, kondisi ini jika berulang akan memperpanjang fase manik atau fase depresi. Memang pada umumnya fase depresi lebih lama loh daripada manik ya, Dokter Andrea. Biasanya depresi ini bisa sampai berbulan-bulan. Lama sekali Lama, ya. Kalau tadi maniknya itu seminggu sampai dengan 1 bulan, kalau episode depresifnya Bisa. ini bisa lebih lama. Bahkan mungkin sebenarnya kalau episode depresi ini lebih berbahaya karena tadi ya dok, mungkin keinginan-keinginan self harm itu yang
Iya. harus sangat kita waspadai ya dok ya. Nah, ini jebakan Batman Ini lagi jebakan nih. Batman lagi. Banyak sekali jebakan Karena- Batman-nya. Karena biasanya ya, bipolar 1 ya kita Iya. bilang ya, itu kan paduan dari gejala manik dan depresi. Depresi. Tapi ada yang banyak depresinya. Biasanya banyak depresi. Dikira datang nih ke dokter ya, punten ya, mungkin ke dokter umum ya, Iya. seperti itu. Nggak kelihatan maniknya. Oh. Dikira depresi, Depresi aja gitu, nggak ada gandengannya nih gitu. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat tambah buruk ya situasi Tambah buruk. emosinya ya, seperti itu. Memang fase depresinya terobati, tapi suatu saat dia timbul naik dikit ya, kondisinya lain lagi, berubah nah, lagi. Nah, seperti itu dokter Seperti itu. Andrea. Ada yang saya garis bawahi, ada gandengan ya dok. Jadi kalau tadi saya tangkap, bipolar itu tidak hanya sendiri ya, dia juga bisa bergandengan Nah, dengan gangguan yang lainnya. makanya kita ya di jiwa ini mendiagnosa pasien itu dengan beberapa beberapa lini, beberapa lapis segmen gitu. Jadi kita tidak menegakkan secara psikologis saja dokter Andrea ya. Kita juga menegakkan ada nggak penyakit lain nih selain ini gitu. Contoh ya, gangguan kepribadiannya. Nah, karena bipolar ini sering punya gandengan, dia nggak sendiri Nggak loh, Dok. sendiri Nggak ya, sendiri. nggak pernah jomblo. Enggak, dia nggak mau sendiri kalau bipolar ini sangat manja. Manja, jadi harus ngegandeng atau biasanya dia menggandeng yang lain tadi ya dok. Gitu biasanya ya bipolar. Hati-hati ya. Iya, bipolar bisa dengan gandengan gangguan kepribadian. Contohnya ya, gangguan BPD. Iya, borderline ya dok. Personality disorder ya, atau gandengannya dengan ADHD. Kalau ADHD itu berarti mungkin lebih ke banyak anak-anak ya dok ya? Atau ada ADHD adult, dok. Ada ADHD adult ya dok? Ada. Berarti bentar dulu dok, kalau kita tadi bicara ADHD anak dan adult, berarti anak juga bisa ya dok ya mengalami gangguan mental? Nah, mitos ya. Yang terjadi selama ini anak-anak nggak akan ada gangguan jiwa. Iya, kita tahunya kan anak-anak terlahir tanpa apa-apa. Mitosnya seperti itu yang seperti kita ketahui bersama dan sering dengar. Tapi ternyata hati-hati Sobat Besti Jabar, seperti yang disampaikan Dokter Iti, anak-anak juga bisa mengalami gangguan mental. Seperti apa itu dok? Yang kira-kira kalau anak-anak ini mengalami gangguan mental atau bukan hanya nakal biasa? Biasanya gitu. Namanya juga anak-anak, tapi rudet udah ngacak-ngacak kemana-mana ya, menormalisasi ya. Kadang-kadang kita sering menormalisasi apa yang dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak ngedorong teman, biasa. Anak-anak manjat kemana, biasa, itu mah anak-anak seperti itu. Padahal ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Contohnya ya, bipolar juga bisa loh terjadi pada anak-anak. Gimana tuh dok? Kira-kira kalau bipolar pada anak-anak? Iya, gambarannya itu beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa mungkin lebih ke mood ya, suasana mood ini itu. Kalau anak-anak suasana moodnya kan boleh dibilang yang tadi saya bilang normalisasi tadi, kayak ambekan segala macam ya. Lalu kalau ngomong tuh suka membicarakan hal-hal yang nggak pantas. Baik. Impulsif. Anak-anak sepertinya biasanya gambarannya seperti itu. Lalu hiperaktif. Hati-hati ya. Iya. Hiperaktif tapi diiringi dengan mood. Nah, gambaran bipolar pada anak-anak seperti itu. Dan biasanya ya teman-teman, ini kejadiannya nggak sedikit loh dokter. Nggak sedikit. Iya, ini menurut penelitian Riskesdas ya, itu 6% loh kejadian bipolar pada anak-anak di usia 13 sampai 15 tahun. Bipolar pada anak-anak kurang lebih 6% ya dok ya. Kalau kita hitung penduduk Jawa Barat nih dok, kira-kira ada di angka 51 juta jiwa. Ya, mohon dikoreksi ya kalau saya salah. Kira-kira ada 50 juta jiwa. Berarti kalau 6%-nya itu kurang lebih ada 3 juta jiwa ya dok. 3 juta anak populasi yang mengalami gangguan bipolar pada anak-anak. Iya, dan itu tidak sedikit. Sangat tidak sedikit ya. Ngomong prevalensi, ngomong prevalensi lagi nih. Kalau untuk bipolar secara keseluruhan itu dengan jumlah 0,5 sampai 2%. Secara global. Secara global itu
kalau kita lihat persentasenya itu sedikit. Tapi Tapi coba kalau global. kita breakdown secara global, kayak tadi cuma sekian persen, ternyata itu Iya. berjuta-juta jiwa ya dok ya, bukan satu dua orang loh. Jadi, Nah itulah kenapa kita harus benar-benar lebih aware, lebih tahu, dan kita tahu mau ngapain, mau kemana. Jadi kita kalau misalnya kayak gitu nih dok, kita udah tahu tempatnya, kita datang kemana nih dok. Nah, ini saya kasih tahu dulu Iya. nih teman-teman ya. Ada sesuatu yang mungkin teman-teman perlu update ya. Iya. Mungkin saya di sini akan memperkenalkan. Kita memiliki suatu tempat yang mewadahi untuk permasalahan seperti ini loh, Dokter Andrea. Ada. Iya. Mau tahu tempatnya apa? Mau tahu dong, tentu saja. Kita punya ruang disebut dengan ruang empati. Ruang empati jiwa. Iya, ruang empati jiwa ya teman-teman. Jadi ruang empati jiwa ini adalah suatu wadah ya, sebuah tempat ya, di mana kita di sini berfokus kepada mewadahi bagaimana orang untuk di mana sih saya untuk meluapkan hati, mengekspresikan perasaan diri saya gitu. Lalu di mana sih saya mendapatkan informasi yang tepat, yang valid ya, yang berbasis ini ya, ilmiah. Iya, Nah, seperti itu, evidence base-nya. Nah, ruang empati memberikan teman-teman tempat untuk mengenalkan hal-hal seperti ini. Iya. Lalu tadi pentingnya kita tahu kita seperti apa, dan jangan lupa supaya tidak merasa sendiri ya dok ya. Di sini ada konselor dari ruang empati yang siap untuk membantu para pejuang mental ya dok ya. Iya, kita bukan cuma itu loh dok. Iya, apalagi kefokusan kita. Kita bisa di situ di ruang empati itu ada area pendidikan, ya. Oh, ya. Ada advokasi, ya. Lalu juga kita ada dukungan buat teman-teman nih, baik itu belum terjadi gangguan jiwa atau sudah. Iya, kita mewadahi itu. Dan media yang kita buat bermacam-macam, Dokter Andrea. Bisa pendidikan itu berupa pelatihan, ya. Bisa berupa informasi-informasi dari media nih. Teman-teman kan pada suka nih ya Instagram, TikTok. Kita punya loh. Iya, punya Instagram dan TikTok ruang empati. Bisa dilihat-lihat tuh ya, dikepoin gitu ya. Kepoin ya dok ya. Jadi scroll-scrollnya, karena ini juga banyak pengetahuan tentunya berdasarkan evidence base atau dasar keilmuannya jelas ya. Iya. Jadi daripada gabut-gabut, bisa dilihat sudah ada wadahnya, sudah ada ruangnya yang sudah bergabung bersama kami di sini, ruang empati. Baik dokter. Sementara itu kita akan break dulu. Nanti bisa dilihat di sini di selang-selang kami Instagram atau ruang empati itu sendiri ya dok ya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Dadah. Masih bersama kami, Dr. Andrea dan Dr. Iti. Kita akan lanjut lagi ngobrol ya dok. Seru banget ya dok ya, terkait dengan gangguan mentalnya. Seru, bipolar itu sendiri juga seru karena banyak yang masih harus, kayaknya mitos-mitos yang kita kupas tuntas pada kesempatan podcast kali ini. Baik dokter, kita lanjut lagi ke mitos atau fakta terkait dengan gangguan bipolar. Dok, ada anggapan nih bahwa bener nggak sih penderita bipolar itu cenderung agresif dan berbahaya? Faktanya seperti apa mungkin dok? Bisa dijelaskan? Itu mitos ya? Mitos ya, sangat mitos mungkin. Sangat mitos, karena ini ya sebenarnya biang kerok. Ya. Biang kerok yang membuat orang menjadi tidak mau berobat. Karena mitos ini. Karena ketika dia diketahui menderita gangguan seperti ini, udah nggak usah, karena ini bahaya. Saya nggak akan sembuh, saya nggak akan sehat, saya
mungkin pandangannya menjadi orang yang sangat buruk banget gitu. Stigma itu Nah, tadi yang kita lagi-lagi bahas, stigma. lagi stigma yang kan kita perangi bersama ya dok. Jadi itu tadi mitos ya dok ya, Mitos bahwa itu bipolar itu cenderung agresif, tidak. cenderung berbahaya. Enggak ya dok? Enggak, padahal bipolar itu adalah suatu penyakit dan kaitannya suasana perasaan tadi. Dan dia tidak selalu membahayakan karena episodik. Oh iya, karena ada tadi ya dua kutub, ada manik atau depresi. Ada episodik tenang. Episode tenang, jangan lupa. Episode tenang. Jadi tidak selalu seperti itu loh. Tidak seperti itu loh Purgoso. Tidak Purgoso atau Marimar. Oke, dokter. Berarti ya itu sangat mitos. Berarti sebenarnya para penderita bipolar ini tetap bisa beraktivitas seperti kita biasanya ya dok ya? Banyak sekali. Masih bekerja di tempat itu ya, lalu masih menjalankan fungsinya. Cuma mungkin ya ketika episodenya sudah menyerang itu baru kelihatan. Malah dok, saya punya teman tuh dok ya. Teman saya ini kebetulan didiagnosis sebagai bipolar. Pada saat mungkin episode maniknya dia kreatif sekali, ide-idenya brilian sekali. Ini menarik ini. Menarik. Ada yang disebut dengan bipolar 2 nih Dokter Andriana. Ya seperti apa tuh dok bipolar? Yang tadi itu kita ngomong bipolar 1. Yang manik sama depresi tadi ya, yang signifikan ya. Naik turun nih kayak derdor aja. Udah kayak banget ya dok. Tornado. Nah kalau bipolar tipe 2 itu seperti apa mungkin dok? Nah ini hypomania. Oh gitu. Tipis-tipis. Jadi naiknya tipis-tipis gitu kan naiknya. Jadi dia tidak yang banyak bicara kayak bipolar, tidak yang kalau bipolar kan lack of idea tuh dia sendiri sampai udah bingung nih mana yang mau diiniin, terus dia bekerja seperti aktivitasnya nggak capek kayak gitu. Nah hipomanik ini biasanya dia rajin dan biasanya disenengin bos. Oh, jadi sebenarnya itu kan kayak caper banget sama bos. Padahal hati-hati mungkin dia ini bipolar tipe 2 tipe hypomanic ya. Nah Jadi malah kalau saya tangkap ya dok ya, ini malah ke arah yang positif. Dia punya keistimewaan ya dok ya. Cuma kasihan kalau nggak kelihatan, kalau nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan tetap ya dok ya. Kasihan karena kalau ketemu episode depresi mah tetap nggak ada pakai hipodep, tetap ya. Turunnya tetap turun. Jadi yang mungkin ini kalau saya simpulkan sih ya dok ya. Hypomania ini ya tadi disenangin bos, tapi hati-hati pada saat depresif karena mungkin pada saat hypomaniknya dia mengerjakan segala sesuatunya dengan brilian, pas episode depresinya malah kayak ya sama seperti episode depresi lain ya dok ya, jadi mungkin malas atau dia nggak bisa bekerja, berarti mungkin cenderung ke dia tidak menyelesaikan pekerjaan yang sudah dia kerjakan ya dok ya. Dan bahayanya ketika dia sudah diapresiasi, sudah dipercaya, lalu dia turun ke fase depresi, dia akan sangat-sangat terpukul karena dia tidak bisa melakukan hal seperti itu lagi seperti biasa. Nah, di situ dia mungkin dapat teguran, dapat ancaman, atau mungkin dibicarakan. Nah, down-nya di situ loh teman-teman. Dia tidak siap dengan informasi yang dia dapat, dia tidak siap dengan tanggapan-tanggapan netizen ya seperti itu. Julid ya. Tidak siap. Nah, itulah yang membuat punten-punten pikirannya pas di fase depresi menjadi berpikir untuk menyakiti diri atau mengakhiri hidup. Sayang sekali kalau tidak segera berkonsultasi. Jangan lupa kami punya ruang empati, tinggal diklik. Pengen apa? Kita juga punya screening, klik. Nah, menarik sekali nih, luar biasa ruang empati. Jadi intinya episode tipe 1, tipe 2 itu tetap kita supaya jaga ya dok ya fase tenangnya ya, fase stabilnya, dan tentu saja ini membutuhkan ya ahlinya, dari dokter IT dan rekan-rekan psikiater lainnya ya dok ya. Baik dok, mungkin itu tadi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan bipolar yang cenderung agresif atau cenderung dia kadang-kadang dia bahayanya tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dok, kalau gitu bipolar itu sendiri itu cukup nggak sih dok dengan terapi psikologi aja, bahwa dengan psikologi tanpa diberikan terapi pengobatan itu seperti apa ya dok untuk terapi bipolar ini sendiri dok? Nah ini teman-teman yang banyak sekali saya temukan contohnya. Saya punya ada pasien sudah bertahun-tahun ya didiagnosa gangguan tersebut, tapi
tidak memiliki keberanian untuk ke psikiater karena tadi takut dikasih obat. Takut dikasih obat pertama. Lalu takut meminum obat seumur hidup yang kedua, ya. Yang ketiga takut ketergantungan. Itu tiga masalah si berat itu ya, yang mengganggu banget terapi kita, ya. Nah, kenyataannya fakta untuk bipolar itu memang adanya gangguan biologis pada otak. Ya. Terjadi ketidakseimbangan zat kimia otak, teman-teman. Jadi, kita bisa berpikir, kita bisa mengolah informasi dengan baik, lalu kita bisa menunda emosi kita, lalu kita bisa mengekspresikan emosi dengan secara baik, ya. Itu ada yang ngatur loh. Itu ada yang ngatur ya? Ada yang ngatur. Berarti ya di otak. Ada yang ngatur di atasnya. Ada asam amino loh, dokter Andrea. Sehingga, karena basic inilah yang mendasari perlunya terapi obat. Tidak bisa dengan terapi psikologi saja. Akan tetapi terapi obat digabung dengan terapi psikologis itu that's good. Jadi berjalan beriringan ya. Karena masalahnya tadi kita mungkin harus dibenerin dulu nih gangguan asam amino di otak ya dok ya. Itu dengan kita pemberian obat-obatan dari psikiater. Dan tentu saja dibarengi dengan terapi psikologinya. Keduanya ini ya dok ya harus berjalan beriringan bersama. Begitu ya dok. Artinya butuh kan dokter Andrea? Butuh dong. Artinya kalau bisa ngomong nih otak saya butuh katanya. Tapi masalahnya tubuh kita ini berbicara dengan gejala. Itu dia yang harus kita betul-betul perhatikan ya dok ya. Awareness itu artinya kesadaran. Ya. Bagaimana orang bisa awareness, ya, dia harusnya bisa menyadari apa yang dia rasakan, how I feel, seperti itu. Lalu, how I do, apa yang harus saya kerjakan. Ya. Lalu, what I plan, rencana saya ke depannya, seperti apa. Itu adalah gambaran dari self awareness, ya teman-teman. Itu bagaimana bisa ada? Ya, mungkin dengan update informasi, ya, lalu konsultasi, assessment, screening, ya, ada di ruang empati. Ada semua di ruang empati. Iya. Itu berarti pentingnya kita mengenali diri sendiri dulu ya dok ya. Iya dong, cinta dulu sama diri sendiri. Disuruh mencintai orang atau kumaha. Sekarang mah bucin ke orang, tapi kadang-kadang terhadap diri kita sendiri tuh suka lupa, nggak peduli, nggak kenal sama diri sendiri ya. Nah ini harus kita waspadai ya, karena itu penting sekali ya dok ya. Ini terkait dengan bipolar ini sendiri. Dan apa sih dok pentingnya kita mengenali diri sendiri dan bagaimana pentingnya masyarakat memahami kondisi ini mungkin dok? Iya, itu memahami diri sendiri itu termasuk standar untuk kesembuhan seseorang. Baik. Yang dinamakan tilikan diri. Ya dok ya. Iya. Insight of illness atau tilikan diri. Semakin baik dia tilikan dirinya, semakin tinggi kemungkinan sembuhnya. Jadi kalau enggak ngeh, ya kumaha tuh mau ditolongin gitu ya. Iya. Akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak mau datang nih, gitu ya. Dia tidak menyadari apa yang terjadi terhadap dirinya. Dan kebanyakan ya, kita kan hanya suka membaca orang. Iya. Menyalahkan proyeksi. Ya, saya kayak gini karena kamu. Saya kayak gini karena ini. Karena orang tua saya begini. Ya. Tapi tidak disadari kalau kontribusi pertahanan mental, imun mental ya. Bukan badan aja yang punya imun, mental kita juga mental juga punya imun loh teman-teman. Imun mentalnya bermasalah. Ya. Baik dok, jadi selain memang kita perlunya mengenali diri sendiri dan tentunya ini kesadaran masyarakat penting ya, soalnya support system di sekitar ya dok ya. Betul. Karena mungkin ya saya pikir misalnya kita kenal nih diri sendiri, terus kita tinggal sama ayah, ibu atau mungkin kakak adik, terus kita bilang kayak gue harus ke psikiater deh. Taunya support system ya yang malah punya stigma atau gimana. Iya. Itu elemen terpenting juga loh bagi kita. Sekali ya, dok, ya. Family support ya. Jadi family support ini memang penting karena kalau kita punya keinginan tapi keluarga gak usah berobat gitu. Gimana ya? Aduh gimana? Kan ke
kasihan banget ya Iya. kayak gitu. Nah, makanya di sini ya kita secara psikiatri ya ilmu kedokteran jiwa yang kita ayomi itu bukan pasien saja loh teman-teman. Kita juga mengayomi caregivernya. Siapa sih caregiver? Orang terdekat. Nah, orang terdekat, keluarga, orang tercinta, sahabat atau orang yang mungkin orang yang merawat ya. Iya. Nah, itu diedukasi, diberikan pemahaman yang baik. Contohnya, bagaimana mengingatkan minum obat. Oh iya, Iya kadang kan? suka lupa ya dok ya. Nah, atau memang bagaimana caranya memberikan lingkungan yang mendukung, ya. Iya. Misalnya dia tidak bisa nih kalau dikerasin gitu ngomongnya gitu. Dia nggak bisa nih kalau misalnya terlalu diintervensi gitu. Jadi memang perlu beberapa hal yang harus dikoreksi. Nah, itulah pentingnya berkonsultasi sehingga kita bisa nih tahu masalahnya. Kadang yang konsul dokter Andrea nggak ditemenin Sendiri ya. Iya. Dok. Nah, itu nih agak repot ya. Agak repot karena tadi ya family support system baik keluarga orang terdekat yang dicintai ini juga sangat berpengaruh ya supaya sama-sama mungkin ya dok ya bisa diingatkan dan Iya. mungkin supaya dia merasa tidak sendiri ya dok. Lagi-lagi stigma. Lagi-lagi stigma ini biang keroknya ya dok ya. Lagi-lagi stigma karena dia ada ya beberapa dari pejuang mental health ini dia tidak mau diketahui kalau dia sakit. Ya. Miris ya kalau kayak gitu ya. Iya. Padahal dia butuh support system, support family, ya. Dia butuh lingkungan yang mendukung, baik di dalam pekerjaannya. Tapi dia harus diam-diam menyelamatin diri. Itu kan gimana ya? Berat sekali ya. Berat sekali perjuangannya. Jadi jangan sampai terjadi ya teman-teman. Memang momen dari memperingati Hari Bipolar Sedunia ini kita berharap semakin meluasnya edukasi dan pemahaman teman-teman terkait dari kesehatan mental seperti itu. Luar biasa sekali. Terakhir nih dok, apa nih pesan dokter bagi mereka yang sedang berjuang dan juga mungkin orang terdekatnya mengalami kondisi ini dokter? Iya, pesan saya sih jangan malu ke psikiater, ya. Jangan takut untuk berkonsultasi. Ya, karena baru berkonsultasi belum tentu juga kita mau kasih obat ya. Iya. Ini penting apa enggak gitu. Penyakit jiwa itu ada ringan, sedang, berat. Lalu juga pesan saya, gangguan bipolar ini memang suatu keunikan dari dalam gangguan kejiwaan ya. Jadi memang harus segera ditangani dan juga diatasi dengan meningkatkan kesadaran ya, dan pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungan. Diri sendiri dan lingkungan. Ya, awareness itu kan self dan juga social awareness. Baik dokter, Iya. terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat ya dok ya. Amin. Untuk membantu masyarakat, terlebih juga yang mengalami kondisi ini yang sedang berjuang ya dok ya. Atau juga lingkungannya atau sahabat terdekat ya, teman terdekat atau keluarganya ada yang sedang mengalami kondisi ini. Dan tentunya mudah-mudahan setelah kita podcast ini kita juga bersama-sama memerangi stigma yang ada ya dok ya. Iya. Baik, buat Besti Jabar yang ingin tahu lebih lanjut lagi dan membutuhkan dukungan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional dan bisa juga melalui ruang empati jiwa. Begitu ya dok ya. Iya. Jangan lupa juga untuk follow podcast ID Jabar, Instagram ID Jabar, dan juga bisa mengunjungi halaman dari Instagram Ruang Empati Jiwa. Dan juga untuk mendapatkan info menarik dan terkini lainnya terkait dengan kesehatan mental. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap jaga kesehatan mental Anda sekalian. Oh iya, Apa? kita ada lagi nih yang belum diinformasikan sama teman-teman. Apa? Untuk memperingati Hari Bipolar yang nanti akan jatuh pada tanggal 30 Maret 2025, Ruang Empati Jiwa bekerja sama dengan FSRD ITB akan mengadakan kegiatan ya dok ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan sebentar dok, sedikit mengenai kegiatan nanti yang akan diadakan kerjasama Ruang Empati Jiwa dan FSRD
ITB. Teman-teman semuanya, kami dari Ruang Empati akan mengajak teman-teman nih untuk lebih seru mengenal masalah kesehatan jiwa terkait momen bipolar ini ya. Kita mengadakan kegiatan berkolaborasi ya dengan Biro Kesra Jabar ya. Pemprov ya, Dok, Pemprov Jabar, kita juga bekerja sama dengan FSRD ITB ya, bagian art terapi ya. Kita membuat kegiatan loh teman-teman, beberapa hari itu kita banyak banget, padat banget kegiatannya dari tanggal 2 ya, dari tanggal 2 Mei ya sampai tanggal 6 ya teman-teman ya. Itu penuh itu. By day itu penuh sekali. Di situ akan kami tuangkan beberapa kegiatan, lalu kreativitas dari teman-teman kita, penyintas bipolar ya, pejuang mental health itu akan menampilkan karyanya. Bagaimana sih mereka mengekspresikan emosi? Karena ternyata ya, dengan mendalami art terapi itu bisa bermanfaat, memiliki benefit di dalam terapi. Penyembuhan pada gangguan mental. Nah, mau ikut boleh nih teman-teman ya. Gratis ya, Dok? Gratis loh. Di situ juga banyak banget itu nanti ya. Edukasi juga bagi ini juga ada komunitas ADHD juga ya. ADHD juga ada ya, karena yang tadi saya bilang bipolar ada gandengannya. Kita harus ngegandeng dong yang lain ya. Nah, itu memang penuh banget muatannya, baik talk show, ada event-event seperti itu ya, seperti pameran gitu ya. Pameran, ada workshop seni mungkin ya, Dok ya. Pokoknya keren deh. Ada lomba karya tulis ilmiah, debat nanti emang nggak berkarya tentang materi-materi terkait bipolar. Silahkan teman-teman yang mau menulis karya ilmiah boleh nanti di kontak ya, di kontak ID-nya boleh, bisa di situ ada pendaftarannya ya, ada website Ruang Empati juga boleh diintip-intip ya. Jadi stay tune untuk informasi lengkapnya, bisa melihat di Ruang Empati Jiwa ya, di Instagramnya. Baik, sebelum kita pamit mungkin saya izin pantun dulu ya, Dok. Mohon dibantu cakepnya, Dok. Kita bikin pantun dulu buat Besti Jabar ya. Pergi ke taman lihat kupu-kupu. Cakep. Terbang tinggi indah warnanya. Cakep. Jaga mental jangan ragu. Cakep. Sehat jiwa bahagia rasanya. Sampai jumpa. Terima kasih sekali. Saya Dr. Andriana Dia Pratiwi. Saya Dr. Zulfitriani SPKJ. Kami mohon izin undur diri. Salam sehat jiwa.